Innalillahi wa inna raji'un. Ini masih belum tayang sudah menjadi sebuah racun di dalam akhlak umat Islam. Jadi bukan cuma untuk anak-anak, ayahnya Azmi pun kurang ajar kepada gurunya. Ini saya sampaikan. Kita harus pilih orang yang tidak pernah ceramah di gereja, tidak masuk ke gereja. Nah ini, sehingga apa? Kiai Hashim Muzadi, seorang yang arif, seorang yang istiqamah, seorang yang wara' di dalam agamanya, beliau terpilih menjadi ketua umum PBNU, dan yang lain kalah. Kiai-kiai gereja kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Menteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dampak negatif yang sudah kelihatan oleh mata kita dari adanya film The Santri, yaitu film fitnah untuk umat Islam akhir-akhir ini. Dan yang pertama, kita akan menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan ada 3 pesan yang sangat tidak kita inginkan dari adanya film The Santri, yaitu pesan kemunafikan, kemudian pesan pembusukan, dan pesan pembangkangan terhadap syariat dan sunnah. Nah, di sini kita sampaikan kalau soal menerjang akidah atau mengkeruhkan akidah, itu jelas dan nyata. Bagaimana orang yang bertoleransi kebablasan seperti itu, seperti diajarkan oleh orang-orang yang tidak punya dasar dan landasan. Seperti orang-orang yang masuk Islam tapi dia bunglon di dalam Islamnya. Ketika dia masuk berkumpul dengan orang Wahabi, dia menjadi Wahabi. Dia menyesat-nyesatkan ulama-ulama tasawuf seperti Al-Ghazali rahimahullah. Nah, ketika bertemu dengan orang Syiah, dia menjadi orang Syiah. Nah, ketika dia bertemu dengan orang gereja, dia berfatwa atau berceramah di dalam gereja. Nah, ini sudah nyata dari dulu kita ketahui. Makanya pada waktu pemenangan Kiai Hashim Muzadi, ya Allah maghfir lahu, Gus Maksum riwayatnya, beliau memberikan pesan kepada siapa yang akan dipilih dalam muktamar. Nah, ketika pemilihan itu dilaksanakan, katanya di toilet di mana ditempel-tempel sebuah pesan bahwa nanti kalau sudah waktunya muktamar di NU ini, di PBNU ini, kita harus pilih orang yang tidak pernah ceramah di gereja, tidak masuk ke gereja. Nah ini, sehingga apa? Kiai Hashim Muzadi, seorang yang arif, seorang yang istiqamah, seorang yang wara' di dalam agamanya, beliau terpilih menjadi ketua umum PBNU, dan yang lain kalah. Kiai-kiai gereja kalah. Nah, sekarang kita kembali lagi, hati-hati dengan toleransi Anda. Toleransi diajarkan di dalam Islam sudah indah luar biasa, tidak perlu diajarkan lagi dan tidak perlu dimodifikasi lagi semacam ini. Entah itu memberi makan, tumpeng ini dan itulah. Jangankan ke sana, kita membeli sesuatu yang jelas-jelas dibuat mereka untuk beribadah atau menjual, maksud saya, ini haram. Kita jualan lilin halal, tidak masalah. Tapi ketika kita yakin ada orang non-muslim membeli kita lilin, membeli lilin kepada kita, maksud saya, dan ini kita yakin bahwa lilin ini akan dibuat untuk beribadah kepada selain Allah atau disembah dan lain sebagainya, kita haram menjualnya. Nah, bagaimana orang yang tidak beragama Islam atau di luar agama Islam, dia beribadah, lalu diberikan makan supaya apa? Supaya dia mungkin makan sambil tenang ibadahnya atau apa? Tidak boleh, haram. Kita berpartisipasi dengan mereka, itu tidak masalah. Kita bergabung dengan mereka, tidak masalah, di luar ibadah mereka. Jelas ya? Kalau ini tidak terlalu menjadi persoalan. Nah, ini sudah nyata. Anda yang pernah mengatakan bahwa, tabayun dulu. Lihat dulu, baik, kita akan kupas di tabayun dulu. Ketika Anda mempunyai televisi, kemudian Anda melihat anak Anda bermain film, dia telanjang bulat, perempuan, apakah Anda akan tabayun dulu? Langsung apa Anda akan mempunyai sebuah kesimpulan? Jelas-jelas telanjang bulat di dalam televisi. Anak Anda, anak perempuan Anda, apakah Anda diam-diam saja? Padahal itu masih trailernya saja, belum main film. Ini salah satu contoh dan gambaran. Sama, ketika sudah dipertontonkan sebuah sekularisme, liberalisme di dalam praktek kehidupan si Azmi dan
wirda, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, apa yang kita lihat itu yang kita hukumi. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yahkumu bis sarair. Kita menyampaikan apa yang kelihatan oleh kita, dan hukum syariat itu menghukumi yang jelas dan kelihatan oleh kita, tidak menghukumi hati kita. Nah, ini sebuah penjelasan bahwa Anda tidak perlu minta tabayun. Tidak musim seperti ini sekarang. Ya, trailernya sudah seperti itu, sudah menyesatkan, apalagi filmnya sudah launching. Yang pertama, yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa ini ada pesan, yaitu mengancam terhadap akhlak anak muda. Tapi ternyata baru trailernya saja, bukan cuma anak muda yang terancam akhlaknya, termasuk orang tuanya mereka juga terancam akhlaknya. Saya sangat miris melihat kejadian dan kenyataan yang ada. Salah satu Kiai Masrur Robaitullah, putra Kiai As'ad, beliau mempunyai akun di Facebook, kemudian menampilkan sebuah percakapan beliau dengan ayahnya si Asmi. Ayah Asmi itu perlu diketahui berguru kepada keluarga, salah satu keluarganya Kiai Robaitullah atau mertuanya Kiai Masrur Robaitullah. Nah, Masya Allah, luar biasa. Kalau boleh saya nangis, saya akan nangis seperti Ustaz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena si ayahnya Asmi demi membela karirnya sang anak, dia kurang ngajar, omongannya tidak terarah. Bukan menunjukkan seorang santri yang santun, bukan menunjukkan akhlak Islamiyah. Coba Anda perhatikan ini. Ini diposting oleh Kiai Masrur Robaitullah, putra Kiai As'ad. Ini menjadi kurang ajar kepada beliau. Mentang-mentang Kiai Masrur ini adalah menantu dari gurunya. Hei, kalau misalkan Anda berbicara tentang ilmu, Anda tahu melihat dan membaca dan mengaji kitab Ta'limul Muta'allim, mungkin tidak akan seperti ini. Atau meskipun Anda tahu kitab Ta'limul Muta'allim, tapi berarti ilmu Anda adalah ilmu yang tidak manfaat sama sekali, dan ini yang akan menjadi ancaman kepada hidup Anda di akhir kelak. Allahumma ighfir min ilmin la yanfa'. Diajarkan oleh baginda Rasul bahwa kita adalah orang yang lemah, selalu meminta kepada Allah, ya Allah, kita punya beberapa ilmu, kita mempunyai ilmu, kita mempunyai pengetahuan. Ampuni dosa-dosa kami hanya karena tidak memanfaatkan atau tidak melakukan apa yang kami ketahui. Innalillahi wa inna raji'un. Ini masih belum tayang sudah menjadi sebuah racun di dalam akhlak umat Islam. Jadi bukan cuma untuk anak-anak, ayahnya Azmi pun kurang ajar kepada gurunya. Ini saya sampaikan. Maka sahabat sekalian dimanapun Anda berada, Anda yang mendukung terhadap film The Santri, sama saja Anda mendukung kebobrokan akhlak umat Islam. Anda yang mempunyai dukungan kepada film The Santri, Anda mengancam terhadap akidah umat Islam, anak cucu Anda yang akan menjadi korban. Dan ini adalah sebuah hal penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai ini terus berlarut-larut dan kita biarkan. Bagaimana kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk masa depan Islam dan kejayaan Islam yang diagungkan oleh kita semuanya ini. Demikian, mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi Anda, terutama saya sendiri, dan kepada semuanya. Mari kita meminta kepada Allah supaya kita istiqamah di dalam perjuangan Islam, menjaga Islam dan membela Islam sampai kita mati dan membawa Islam dan iman dalam hati kita. Demikian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat kepada saya dan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500.000, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah, kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang, satu orangnya 500.000. Insya Allah 500.000 itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzakh. Insya Allah begitu ya, amin amin.